Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan Anda ini. Semoga hidup Anda itu penuh keberlimpahan, penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, dan penuh kesehatan ya. Supaya Anda itu lebih senang, lebih tenang dalam menjalani kehidupan di lingkungan Anda, kehidupan yang Anda jalani saat ini dan seterusnya. Banyak orang ya yang sekarang itu fanatik sama Arab. Apa-apa itu yang kalau tidak Arab itu dia tidak mau. Dia harus memakai yang model-model Arab. Sedangkan dia itu terlahir dari bangsa Indonesia, bangsa yang sangat makmur, bangsa yang sangat sejahtera, bangsa yang tongkat dan batu ditancapkan bisa jadi tanaman. Itulah kelebihan tanah Indonesia. Tanah Indonesia itu tanah surga. Tapi banyak orang yang mengeluh sebab di Indonesia itu tidak enak katanya hidupnya, pemerintahnya korup lah, apalah atau sebagainya. Dia hidupnya tidak enak, malah dia menyalahkan koruptor. Sekarang baru-baru itu muncul bangsa Arab datang ke sini. Itu yang diinginkan itu entah apa, saya tidak tahu. Seolah-olah itu dia paling menguasai budaya. Ya, dia menguasai budaya dengan kita harus dituntut untuk mengikuti budaya mereka. Budaya mereka itu apa? Karena banyak ya orang Indonesia itu yang memeluk agama Islam. Dia seolah-olah paling paham, paling tahu tentang apa itu Islam. Seolah-olah kalau tidak ada kakek moyang kami, kamu tidak akan masuk Islam, kamu akan masuk neraka. Ya, kalau kamu pintar ya, kalau kamu para bangsa Arab ya, atau bangsa-bangsa Habib, kalau pintar ya kembalilah sana ke negaramu, jangan ke sini dan membodohkan orang-orang sini. Sebenarnya orang-orang sini itu sudah pintar, tapi kenapa kamu bodohkan seperti itu dan kamu keruk uang mereka untuk iuran zakat lah, membuat bangunan-bangunan Arab kah atau apakah untuk menyanjungmu atau apa. Wah, itu yang kamu makan itu bahaya ya orang-orang Arab. Sebab banyak orang itu yang fanatik, kalau tidak Arab itu tidak mau. Teman saya ya, saya punya teman, dia berteman kepada Habib. Tiba-tiba singkat cerita Habib itu meminjam motornya dan motornya itu tidak dikembalikan, malah Habib itu pindah pergi ke Kalimantan. Ya, teman saya itu pusing, tapi ya dia sudah fanatik Arab, ya dia ya apa itu ikhlas-ikhlas saja walaupun motornya itu diambil. Padahal kalau itu saya yang mengambil motor dia dan saya pergi ke Kalimantan, maka dia akan marah sama saya. Sebab ini yang mengambil adalah orang Arab, maka dia itu bisa nerima dengan kegendengan yang ia miliki. Itu seperti itu salah teman-teman. Itu namanya fanatik. Fanatik itu membeda-bedakan kalau Arab itu lebih segalanya, lebih masuk surga dulu daripada orang-orang Jawa. Ya itu salah. Kalau seperti itu namanya itu Allah itu tidak adil. Allah itu adil. Allah itu adil. Surga itu untuk siapa saja ya teman-teman. Dan Allah itu tidak membeda-bedakan mana yang Arab, mana yang tidak Arab, itu sama di mata Allah. Mana yang kaya, mana yang miskin, itu sama di mata Allah. Pokoknya intinya itu ceklah diri Anda. Sebab itu saya menyadari zaman semakin kesini itu semakin meniru-niru Arab. Yang Arabnya itu ternyata itu bukan Arab yang benar. Ternyata Arabnya itu yang Arab patek genah. Ya, saya bicara seperti ini supaya apa itu kita semua yang terlahir dari bangsa Indonesia, kita bisa bangga dengan Indonesia, kita bisa maju dengan Indonesia, hidup kita itu bisa semakin tentram dan hidup kita itu semakin tidak dibodoh-bodohi oleh mereka. Kawan saya itu yang motornya sampai dipinjam Habib tapi tidak dikembalikan ya, saya tidak menyebutkan namanya dan tidak dikembalikan, tapi itu dia ikhlas-ikhlas saja, dia ridho-ridho saja. Malah dia itu malah fanatik sama Arab ya. Dia sama saya melihat televisi ya. Pada saat itu dia sama saya itu menonton bola. Raja Arab berpidato kepada apa itu tim sepak bola negaranya itu untuk melawan pertandingan sepak bola.
Raja Arab pidato dengan bahasa Arab, wal hadiyah yamin wal haywa qayyum hada fi majlis takabula ya Allah, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Maka teman saya pun bilang amin, amin, amin. Wah, edan nih wong Raja Arab pidato bahasa Arab malah diemuni amin. Padahal itu isinya pidato itu bukan berdoa, tapi isinya itu bagaimana supaya tim sepak bola ini menang. Kan itu pidatonya dalam acara pertandingan sepak bola, tapi dia malah bilang amin amin seolah-olah itu berdoa. Wah, itu kalau Anda punya teman seperti saya yang seperti itu, ya pegang dulu bathoknya panas atau tidak. Kalau panas ya dikompres lah pakai air atau apalah. Semangat ya bangsa Indonesia, kalian itu bangsa yang makmur, hidup di tanah yang makmur. Jangan mudah diperdayai pikiran Anda oleh bangsa lain ya. Sebab orang Indonesia itu orang yang tidak tegelan. Dia melihat orang susah itu tidak tegelan. Orang Indonesia itu mempunyai jiwa penolong yang tinggi. Sebab mempunyai jiwa penolong yang tinggi malah dimanfaatkan menjadi bawahan-bawahan bangsa lain yang datang di tanah negeri yang sangat makmur ini. Langsung saja ya, Rabu Pahing. Keras kemauannya, tidak mau merendahkan, senang kalau disanjung dan dipuja. Jodohnya yang kelahiran 7, 10, dan 15, misalnya itu Selasa Wage, Selasa Pon, Rabu Kliwon, Kamis Pon, Jumat Pahing. Kehidupannya semasa muda nampak kesombongan. Karena itu hanya beberapa orang yang bisa ditaklukkan pikirannya saja suka mendekatinya. Ya, beberapa orang yang bisa ditaklukkan pikirannya saja yang suka mendekatinya, yaitu karakternya Rabu Pahing. Dengan keras kemauannya, maka ia akan mempunyai peran penting dalam masyarakat karena dia mampu mempengaruhi pikiran orang. Setelah dewasa dan berkeluarga, dapat menjadi orang yang penuh wibawa asalkan bersama jodoh yang serasi. Pekerjaan yang sesuai adalah sebagai alat tata negara, ya, membuat pokoknya alat tata negara, pemimpin suatu golongan dan pengusaha. Selamat ya Rabu Pahing, Anda ditakdirkan menjadi orang-orang yang besar. Ya, terima kasih sudah mau menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam kaya, salam keberlimpahan, salam Om Swastiastu. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.